OKI adalah suara kolektif dunia muslim atau komunitas muslim dan bekerja untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia dunia muslim dalam semangat memproklamasikan perdamaian dan harmoni internasional. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Tujuan OKI yang pertama, memperkuat solidaritas, kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-haknya. Yang kedua, melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kebebasan mendiami daerahnya. Yang ketiga, bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, serta menciptakan suasana yang menguntungkan serta saling pengertian antar negara anggota dan negara-negara lain. Adapun peran Indonesia dalam OKI, memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu pada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai 1996. Selanjutnya, Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Yang ketiga, Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah salah satu perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan batas wilayah laut. Sebelum adanya deklarasi ini, wilayah perairan Indonesia masih mengacu pada peraturan zaman kolonial Hindia Belanda yang menyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia hanya seluas 3 mil laut yang mengelilingi tiap pulau. Hal ini memungkinkan kapal asing dengan mudah melintasi perairan yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Adanya peraturan ini juga membuat peta wilayah Indonesia pada saat itu masih mengacu pada peta kolonial Belanda yang diterbitkan pada tahun 1939. Sehingga diadakanlah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia. Dalam Deklarasi Juanda, pemerintah menetapkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Melalui deklarasi ini, luas wilayah Indonesia bertambah sebesar 3,9 juta kilometer persegi dan menjadikannya sekitar 5,9 juta kilometer persegi. Isi dari deklarasi Juanda ada 3, yaitu yang pertama, deklarasi mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Dan yang kedua, Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala. Dan yang terakhir yaitu Ordonansi tahun 1939 yang memecah belah kesatuan wilayah Indonesia tidak sesuai dengan deklarasi ini. Deklarasi Juanda memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Juga untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, dan juga untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Latar belakang JIM, Jakarta Informal Meeting, yaitu pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Nah, Indonesia ini sebagai interlokutor atau teman bicara untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Perang Indochina ini tuh terjadi antara Republik Sosialis Vietnam melawan Pemerintah Demokratik Kamboja sejak tahun 1975. Puncak penyerangan Vietnam terhadap Demokratik Kamboja terjadi 25 Desember 1978 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Pol Pot. Pelaksanaan JIM 1 ini dimulai sejak 25 sampai 28 Juli 1988. Pihak-pihak yang terlibat konflik serta pihak mediator mengirimkan delegasinya. Indonesia diwakili Mokhtar Kusumaja, Koalisi Demokratik Kamboja diwakili oleh Norodom Sihanouk, pemerintah Vietnam diwakili oleh Nguyen Co Thach, dan Republik Rakyat Kamboja diwakili oleh Hun Sen. Dalam pertemuan tersebut, Norodom Sihanouk mengusulkan 3 tahapan rencana antara Perang Indochina III, di antaranya yang pertama, melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja.
Dan yang ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Peran Indonesia pada saat JIM 1 ini tuh, yang pertama, keberhasilan Indonesia melaksanakan JIM yang mendapat apresiasi dari PBB karena membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC pada 28 Februari 1992. Dan yang kedua, mengirimkan pasukan kontingen Garuda untuk menjaga transisi pemerintah di Kamboja. Pertemuan informal Jakarta kedua dilaksanakan pada bulan Februari 1989. Pada pertemuan kedua ini, Australia ikut serta, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Gareth Evans yang mengusulkan rancangan rencana perdamaian Kamboja yang berisi mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang berkonflik, dan mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Akhirnya, setelah melalui proses perundingan yang panjang, maka pada tanggal 23 Oktober 1901 digelarkanlah Paris International Conference on Cambodia yang memberi hasil yang ditandatangani dokumen perjanjian Paris.